Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang bertemu dengan kalian semua. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya Ibu Guru akan mengabsen terlebih dahulu ya. Silakan angkat tangan kalian jika kalian hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, sebelumnya Bu Guru akan bertanya nih, kenapa kita perlu mengawali kegiatan kita dengan berdoa? Ada yang tahu? Betul, karena alasannya kita meminta keselamatan, ketenangan saat belajar. Kita juga senantiasa bersyukur ya, karena ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya kita senantiasa mengingat pentingnya menanamkan sikap kebangsaan pada diri kita. Ayo semuanya berdiri. Dalam hitungan 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silahkan duduk kembali. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mempelajari budaya minta maaf, mengukur satuan benda, dan menyanyikan lagu pelangi berdasarkan panjang pendek nada. Manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu untuk memperdalam sikap kita terhadap orang lain. Jadi kalian harus saling tolong menolong ya, kepada orang tua, kepada sesama teman, dan bersikap santun kepada orang tua. Contohnya meminta maaf dengan sopan santun. Itu yang dimaksud sopan santun ya, dengan menggunakan kalimat yang halus. Serta kita mengetahui bagaimana cara mengukur pengukuran dengan menggunakan penggaris dalam suatu benda. Selanjutnya adalah sikap disiplin. Ada yang tahu apakah itu disiplin? Ya, contohnya kita harus disiplin sekolah. Misalnya kita harus mengerjakan PR, mengikuti upacara bendera pada hari Senin ya. Ayo di sini siapa yang tidak
mengerjakan PR. Jangan sampai tidak mengerjakan PR ya. Soalnya nanti kalian akan malas belajar jika tidak mengerjakan PR. Tidak ada PR bukan menjadi alasan kalian untuk tidak belajar ya. Kalian harus tetap belajar meskipun tidak ada PR. Oke? Kita akan belajar bersama-sama tentang mata pelajaran tematik bahasa Indonesia, matematika, seni budaya, dan prakarya. Di kelas ini kita belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalaman di rumah, pembelajaran yang pertama. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat ya. Masih pagi loh, masa tidak semangat? Ayo kita semangat. Baik, kalian bisa membuka buku tema kalian ya. Halaman 1. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini kita bisa lihat gambar di sini ya. Pengalamanku. Setiap orang pasti memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Benny, pengalaman Benny di rumah bekerja bersama keluarga. Benny dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Nah, bisa dilihat pada gambar 1 ya. Di situ sudah ada gambar Benny sedang membantu kedua orang tuanya membersihkan kebun. Benny di sekolah pernah menang lomba. Benny menang lomba membaca puisi. Nah, ini bisa dilihat pada gambar nomor 2. Ini ada gambar Benny mendapatkan piala karena Benny itu memenangkan lomba puisi. Benny juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman bermain gala asin. Gala asin dilakukan di lapangan. Ada di gambar nomor 3 ya. Benny sedang bermain bersama teman-temannya. Benny berpengalaman juga di tempat wisata. Benny pernah pergi ke Raja Ampat. Nah, di situ ada gambar nomor 4. Benny sedang liburan atau berwisata ke Raja Ampat. Wah, jauh sekali ya anak-anak. Selanjutnya kita teruskan ya. Liburan semester 1 telah usai. Di saat liburan, Benny asik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakak. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Benny membantu kakak membersihkan kamar. Ya, di situ ada percakapan antara Benny dan ibu. Bisa dilihat ya di buku kalian masing-masing. Ibu, Benny coba lihat jam dinding di rumah nak, kata ibu. Benny, ya bu. Benny melihat jam dinding. Wah, jamnya berhenti bergerak bu, kata Benny. Ibu, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Tanya ibu. Benny harus mengganti baterainya dengan yang baru bu, jawab Benny. Ibu, maukah Benny mengganti baterainya? Tanya ibu kepada Benny. Benny, mau bu. Lalu di sini Benny naik di atas tangga ya. Ibu, hati-hati ya nak, pesan ibu kepada Benny. Benny, ya bu. Namun saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati dan jam dindingnya terjatuh. Ya, ini ada gambar ibu dibantu Benny tentang memajang jam dinding ya, membantu ibu Benny. Lalu ibu berkata, wah jamnya retak. Benny meminta maaf pada ibunya. Maafkan Benny ya bu, Benny kurang hati
aku, ucap Benny. Ibu, ya nak, kedepannya Benny harus berhati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa. Ibu, jam dinding di rumah Benny mati. Ibu meminta tolong Benny mengambil baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny meminta maaf kepada ibunya ya. Seperti percakapan yang sudah kita baca tadi ya. Contohnya itu cara meminta maaf Benny kepada ibunya sangat baik ya, sopan, santun. Lalu ibu mau bertanya nih, atau kalian mau bertanya tentang percakapan tadi, bisa. Ayo, apa yang terjadi dengan jam dinding tadi? Ada yang tahu? Betul, jam dindingnya berhenti bergerak dan terjatuh. Yang kedua, siapa yang mengambil jam dinding tadi? Ada yang tahu? Ayo, siapa? Betul, yang mengambil jam dinding tadi adalah Benny. Ada pertanyaan lagi nih, mengapa jam dinding itu terjatuh? Ada yang tahu? Ayo. Karena apa? Ayo. Nah, iya betul sekali, karena Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding itu. Bagaimana cara mengambil jam dinding tadi? Gimana? Ayo, siapa yang bisa? Caranya yaitu menggunakan tangga. Nah, seperti pada gambar ya. Benny membantu ibunya mengambil jam dinding menggunakan tangga. Jadi jika kalian membantu orang tua yang menggunakan tangga ya, kalian harus hati-hati supaya benda atau kaliannya itu tidak terjatuh, nanti sakit kalau jatuh. Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Apa yang dilakukan Benny tadi? Ya betul, Benny meminta maaf kepada ibunya karena telah menjatuhkan jam dinding. Selanjutnya bisa dilihat di buku kalian masing-masing ya. Dibuka halaman 2. Oke, sudah ya. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Benny santun kepada ibunya. Lihatlah dirimu sudah seperti Benny kepada ibunya atau belum ya. Benny menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Perhatikan percakapan berikut. Nah, di situ ada percakapan antara Benny dengan ibunya. Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak, kata Benny kepada ibunya. Lalu ibu Benny menjawab, ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa ya. Pada percakapan tadi, Benny meminta maaf kepada ibunya karena melakukan kesalahan. Pernahkah kalian berbuat salah? Pernah kan? Pasti pernah. Salah kepada orang tua, salah kepada sesama teman, atau lain sebagainya ya. Selanjutnya apa yang kalian katakan ketika kalian berbuat salah? Apa yang kalian katakan? Pasti meminta maaf, betul ya. Kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan apabila kita melakukan kesalahan ya. Jadi kalimat kalian tuh harus santun ya. Contohnya, nah di sini ibu memiliki contoh sederhana ya. Dalam meminta maaf, Tini, maafkan aku karena aku tidak dapat datang ke pesta ulang tahunmu, kata Doni. Nah, itu tadi adalah contoh minta maaf ya. Doni meminta maaf kepada
Ya betul, yang meminta maaf adalah Doni. Terus Doni meminta maaf pada siapa? Betul sekali, Doni meminta maaf kepada Tini. Selanjutnya ibu mau bertanya, kenapa Doni meminta maaf kepada Tini? Ada yang tahu kenapa? Iya, karena Doni tidak dapat datang ke pesta ulang tahunnya Tini. Jadi karena minta maaf yang ibu contohkan tadi adalah Doni meminta maaf pada Tini karena Doni tidak dapat datang ke pesta ulang tahunnya Tini. Jadi kalian sudah paham ya cara meminta maaf dengan santun. Ya, lanjut. Nah, disitu ada gambar ya. Denny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya yaitu mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Di sini ada gambar ya, gambar jam dinding. Mari kita ukur bersama-sama. Berapakah panjang jam dinding ini? Di situ kita lihat ya, ada gambarnya. Berapa ya kira-kira panjangnya? Nah, ini kita ukur ya. Panjangnya adalah 19 cm. Oke. Benny akan mengukur jam dinding menggunakan alat yang namanya penggaris atau mistar ya, anak-anak. Nama lain dari penggaris itu adalah mistar ya. Alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Pernahkah kalian menggunakan penggaris? Nah, pastinya kalian pernah dan memilikinya. Ya. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan. Ibu memiliki penggaris ya. Panjang banget ini penggarisnya ya. Ini ibu akan mengukur spidolnya. Cara mengukurnya adalah dimulai dari angka 0 ya. Kita ukur mulai dari angka 0. Jadi berapa panjang spidol ini adalah 14 cm ya. Itu adalah cara mengukur benda dengan menggunakan penggaris yang dimulai dari angka 0 ya. Di situ bisa dilihat ya. Di situ ada gambar Benny dengan ibunya. Nah, di sini Benny bertanya kepada ibunya, Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Benny lupa satuannya. Lalu ibu Benny menjawab, satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat menjadi cm. Kalian pasti mengucapkannya dengan cm. Nah, cm itu apa sih? Cm itu adalah sentimeter dalam satuan ukuran di penggaris ya. Nah, selanjutnya Benny bertanya kepada ibunya, bagaimana cara menggunakannya, Bu? Ibu Benny menjawab, cara menggunakannya adalah seperti berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Seperti yang ibu contohkan tadi ya, cara mengukurnya dimulai dari angka 0. Harus lurus ya, harus lurus pada benda yang akan diukur agar ukurannya itu tepat dan kita tahu ukurannya itu berapa ya. Nah, kalian pasti sudah tahu ya cara mengukur benda. Nah, ibu ada soal di sini ya. Ada soal, adakah yang bisa mengerjakan? Ayo. Nah, ini di sini ada gambar soal ya. Atau di buku kalian juga sudah ada gambar soalnya. Yang pertama adalah gambar penghapus. Nah, ini penghapusnya itu
berapa? Ayo kita lihat. Di sini ada penghapus. Penghapus ukurannya berapa? Kita mulai dari angka 0. Angka 0 lalu kita hitung 1, 2, 3. Berarti panjang penghapus adalah 3 cm. Betul. Yang kedua ada krayon warna hijau. Nah, kita hitung lagi, kita lihat. Kita mulai dari angka 0 ya. Berarti ukurannya adalah 7 cm atau bisa disingkat menjadi CM. Yang kedua, ada gambar krayon warna biru. Nah, kita ukur lagi mulai dari angka 0. Berarti panjangnya adalah 10 cm. Ya, pintar sekali. Yang kedua, ada gambar pensil. Pensilnya lumayan pendek ya. Pensil warna merah. Kita ukur lagi mulai dari angka 0. Angka 0. Nah, berapa panjangnya? Betul, 6 cm. Yang berikutnya ada gambar spidol warna putih ya. Di situ kita lihat, kita mulai dari angka 0 lagi. Jadi berapa panjangnya? Ya, betul sekali, 12 cm. Yang terakhir ada gambar ballpoint warna hitam. Kalian pasti punya kan ballpoint untuk menulis. Nah, kita hitung lagi mulai dari angka 0. Jadi panjangnya adalah berapa? 11 cm. Oke, sudah selesai ya. Ini sudah bisa mengukur semua ya, sudah bisa. Nah, selanjutnya kalian sudah bisa mengukur ya. Perhatikan gambar berikut. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris dan berikan tanda centang pada gambar berikut. Di situ di bawahnya ada gambar ya. Gambarnya itu ada 6. Nah, seperti ini. Gambarnya ada 6. Ada 6 benda yang bisa atau tidak bisa diukur menggunakan penggaris. Nah, mari kita lihat. Gambar nomor 1 itu ada kotak tisu ya. Kotak tisu itu bisa diukur menggunakan penggaris apa tidak? Bisa. Oke. Yang kedua ada pintu warna merah. Itu bisa digunakan penggaris sebagai alat pengukurnya apa tidak? Tentu saja tidak, karena kan pintu kan besar, panjang, jadi itu harus menggunakan meteran khusus ya. Jadi ini tidak bisa menggunakan penggaris. Dan yang gambar ketiga adalah gambar meja. Apakah bisa menggunakan penggaris sebagai alat ukurnya? Tentu saja tidak bisa, karena kan meja kan panjang, jadi tidak bisa digunakan penggaris sebagai alat pengukurnya ya. Yang keempat ada tangga. Nah, tangga seperti yang digunakan ini tadi. Tangga itu bisa diukur dengan menggunakan penggaris apa enggak? Tentu saja tidak bisa ya, tidak bisa. Yang kelima ada figura. Figura itu kan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Itu bisa menggunakan penggaris apa tidak? Cara mengukurnya pastinya bisa ya, bisa, karena penggaris kan itu ada yang panjang juga, seperti contoh yang ibu berikan tadi, ada yang kecil juga. Jadi ini bisa menggunakan penggaris sebagai alat ukurnya. Dan yang terakhir ada gambar akuarium. Ini bisa diukur dengan menggunakan penggaris apa tidak? Oh, bisa ya, pintar sekali ya. Sudah selesai. Nah, kalian sudah bisa mengukur ya, mengukur benda dengan menggunakan penggaris dengan satuan apa tadi? Sentimeter, atau bisa disingkat menjadi cm.
anak-anak, kita menyanyikan lagu Pelangi. Nah, kalian di sini pasti tahu ya lagu Pelangi-Pelangi ciptaan siapa? Apa Ate Mahmud. Di situ udah ada ya. Udah ada nama penciptanya. Tuh, kalian bisa dilihat pada halaman 3 dan 4 ya. Ayo kita menyanyikan bersama-sama lagu Pelangi-Pelangi ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Pintar ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, itu tadi adalah lagu Pelangi-Pelangi ya, yang diciptakan dari Pak Ate Mahmud. Tentu kalian sudah tahu bahwa dalam lagu itu yang dinyanyikan dengan nada yang kuat, ada juga dengan nada yang rendah. Nah, ada yang seperti di garis merah itu adalah nada yang panjang atau bunyi panjang, dan yang garis biru adalah nada pendek atau bunyi pendek. Di situ sudah ada ya lagu Pelangi-Pelangi. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan kalian tugas diskusi ya. Kalian bisa diskusi bersama teman kalian satu bangku atau bangku belakang kalian ya. Kita menentukan panjang pendek bunyi pada lagu Pelangi-Pelangi. Nah, silakan kalian mengerjakannya. Sudah paham ya? Yang bergaris merah adalah bunyi panjang, betul. Yang bergaris biru adalah bunyi pendek. Oke, ibu akan memberikan waktu 5 menit, cukup ya. Waktu 5 menit kalian gunakan sebaik mungkin untuk mengerjakannya bersama teman. Oh, tentu saja boleh mencontek, itu kan tugas diskusi ya. Jadi kalian harus mengerjakannya bersama teman kalian ya. Tidak boleh berpindah bangku, tempat duduk kalian harus tetap seperti ini ya. Ya, ibu kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Sudah 5 menit ya. Ibu tadi lupa menjelaskan tentang notasi angka yang ada pada lagu itu. Seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalian pasti pernah dengar tapi tidak tahu apa itu do, re, mi. Apa itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do? Pasti kalian bertanya-tanya ya. Ibu akan menjelaskannya di sini. Nah, kalian juga ada ya di baliknya di halaman nomor 5. Kalian bisa lihat di situ ada notasi angka. Nomor 1 itu di kata do, nomor 2 re, nomor 3 mi, nomor 4 fa, nomor 5 sol, nomor 6 la, dan 7 si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do-nya balik lagi ke angka nomor 1, atau bisa juga angka 8 ya, tapi kalau angka 8 itu pasti jarang digunakan. Jadi kalau dikata do itu akan balik ke angka nomor 1 ya. Kalian pasti paham. Tugas tadi sudah ya. Sudah 5 menit, mari kita koreksi bersama ya. Itu kan ada contoh, ada lagu Pelangi-Pelangi ya. Pada garis warna merah bunyi panjang dan garis warna biru bunyi pendek. Nah, contohnya bisa dilihat di sini ya. Pelangi-pelangi,
panjang, jadi bisa digaris warna merah dan seterusnya. Ayo kita menyanyikan lagu pelangi-pelangi lagi sesuai notasi angka ya. Yuk kita mulai. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu aku, siapa gerangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, bagus, pintar sekali. Kalian sudah bisa ya menentukan notasi angka atau panjang pendek nada dalam lagu pelangi-pelangi ya. Baik, itu adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu apa? Tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalamanku di rumah ya. Kesimpulannya kegiatan kita pada pagi hari ini apa? Ada yang bisa menjelaskan? Satu saja ya. Baik sekali. Nah, Ibu akan meluruskan lagi. Kesimpulannya adalah kita hari ini belajar tentang pengalamanku di rumah atau pengalaman Beni ketika di rumah ya, di tempat bermain, tempat wisata ataupun di sekolah. Nah, kita juga belajar meminta maaf ketika kita mempunyai salah ya, mempunyai salah kepada orang lain, orang tua dan teman kita ya. Ada lagi, kita belajar tentang cara mengukur panjang menggunakan garis dengan satuan sentimeter atau disingkat menjadi cm. Dan kita belajar tentang apa lagi yang barusan? Betul. Nah, kita belajar tentang tangga nada yang terdapat pada lagu pelangi-pelangi ya, panjang pendek lagu atau panjang pendek nada. Baik, pintar sekali, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tema 5, pengalamanku. Subtema 2 ya, pengalaman di sekolah. Pembelajaran ke-1 tentang apa? Tentang pengalaman yang ada di sekolah, yaitu kegiatan yang dilakukan Beni dan teman-temannya saat di sekolah ya, selesai liburan semester 1 ya. Dipersiapkan ya anak-anak, kalian bisa membaca buku di rumah ya. Ingat, ketika kalian tidak memiliki PR, kalian juga harus belajar seperti membaca atau mengulang pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini ya. Semoga pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Marilah sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita senantiasa diberi keselamatan, kesehatan, serta apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Baik, kalian bisa mengemasi barang kalian ya. Ini jam sudah menunjukkan 12, pukul 12. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita ya. Baik, sudah dirapikan. Baik, nah Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, hati-hati di jalan.